Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Hadirin wal hadirat jamaah duhur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Pak Dekan, Direktur Mahad dan para pimpinan serta Bapak Ibu dosen, tendik dan mahasiswa yang sempat hadir pada duhur kali ini. Hadirin wal hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan madrasah, kata Pak Rektor. Bulan training atau di mana kita melatih diri kita. Terkadang juga diistilahkan dengan bulan spiritual laundry, ya. Di mana pada bulan suci Ramadan ini kita membersihkan hati dan pikiran kita serta perbuatan kita sehari-hari. Bulan suci Ramadan kali ini harus lebih bagus daripada bulan-bulan suci Ramadan sebelumnya. Oleh karena itu, banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah ibadah sholat. Sholat di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, awwalu ma yuhasabu fihi abdi as-sholah. Yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka amalan yang lain juga ikut baik. Jika sholatnya tidak baik, maka amalan yang lain juga ikut tidak baik. Dikatakan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Wa innahu lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu sangat berat. Ini kata Allah ini bahwa sholat itu berat. Wa innahu illa 'alal khashiin. Kecuali orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang tidak lalai dalam sholat. Ya, jadi Bapak Ibu, ada dua profil lulusan ini orang yang sholat. Yang pertama kata Allah, ya, al-musallin, orang-orang yang sholat. Ini sekedar sholat saja. Tetapi orang-orang yang istiqomah dalam sholatnya, khusyuk dalam sholatnya, maka dikatakan al-muqimas sholat, orang-orang yang mendirikan sholat. Ibadah yang kedua, ini masih panjang. Ibadah yang kedua adalah membaca Al-Quran. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran diberikan satu kebaikan dan Allah melipat gandakan kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Amalan yang lain zakat. Dikatakan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Madhalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Di sini kenapa kemudian setiap ibadah amalan yang kita lakukan Allah berikan apresiasi, Allah berikan reward terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Akan tetapi segala amalan yang kita lakukan tidak ada gunanya
atau boleh jadi ditolak dan diterima amalan itu karena satu sebab. Kira-kira apa yang menyebabkan amalan kita ditolak? Adalah niat kita. Innama a'malu binniyat wa innama likumri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dari niatnya, dan kita akan mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita diistilahkan an-niyah. Kalau dalam bahasa Inggris namanya the reason to do. Apa alasan kita mengerjakan itu? Kalau dalam psikologi komunikasi ada istilah intelektual motivation intelektual atau motivasi, kecerdasan motivasi. Ini luar biasa Bapak Ibu, kecerdasan motivasi. Ya, motivational intelligence, ya. Kenapa? Karena kalau motif kita salah, maka ibadah amalan-amalan yang kita lakukan itu akan salah pula. Kita ditolak, diterima sebuah amalan itu tergantung motivasi kita. Kalau kita mengajar, kita melaksanakan pengajaran, setelah itu menuntut, digaji dan lain sebagainya. Nah sekarang apa niat kita untuk mengajar? Mahasiswa ke kampus belajar, kira-kira apakah diawali dengan niat yang baik? Ya. Jadi ada 3 kelompok orang. Yang pertama, ada orang yang niatnya baik, amalannya baik. Nah ini kalau dalam predikat namanya predikat unggul. Ada orang niatnya baik, tetapi amalannya tidak baik atau kurang baik. Ya boleh jadi dapat predikat baik sekali. Ada orang niatnya tidak baik, amalannya juga tidak bagus. Sudah niatnya tidak baik, amalannya tidak baik, akhirnya tidak terakreditasi atau tidak mendapatkan predikat. Kalau dalam rumus, ada rumus yang pertama doa atau niat, yang kedua adalah ikhtiar, usaha, kemudian hasilnya adalah tawakal kepada Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya, kira-kira kalau mahasiswa kuliah rajin, masuk kelas, tidak ada alpanya, mengerjakan seluruh tugas-tugasnya, apakah setelah penentuan nilai mahasiswa bertawakal kepada Allah? Dosen mengajar, tiap pertemuan menyiapkan segala dokumen, kemudian hasilnya bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jadi kalau di dalam penjaminan mutu ada istilah penetapan atau ketetapan. An-niyah, niat itu adalah ketetapan hati. Jadi dalam sistem penjaminan mutu kita ada juga siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Jadi segala kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan harus dimulai dengan penetapan dulu. Harus dimulai dengan ketetapan hati. Harus dimulai dengan niat yang baik. Sehingga pelaksanaan ikut baik dan hasilnya juga kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita meraih yang namanya ketakwaan dan kita meraih yang namanya kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian kultum duhur kali ini. Mohon maaf ini semi ceramah juga Pak Direktur Pasca ini ya. Kemarin saya diingatkan ini kultum Pak, bukan ceramah. Siap. Tapi yang lain ceramah saya lihat Pak, jadi saya mengikut tradisi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.